Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan coba membahas terkait uji ANCOPA, analisis kovariat, satu jalur, ANCOPA one way. Nah, kali ini juga menggunakan aplikasi SPSS. Misal saya punya contoh kasus pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap pemecahan masalah matematika dengan mengontrol kemampuan awal. Di sini ada 3 variabel. Variabel faktor, kalau dalam ANOPA itu biasanya disebut variabel faktor yang X-nya. Metode pembelajaran, di sini ada 3 kelompok, included, drill, dan konvensional. Kemudian variabel kovariat. Variabel kovariat ini yang akan dihilangkan pengaruhnya terhadap variabel yang diobservasi atau variabel dependennya, variabel Y, pemecahan masalah matematika. Kita ingin melihat pengaruh variabel metode pembelajaran dengan mengontrol atau menghilangkan pengaruh kemampuan awal terhadap variabel Y-nya, pemecahan masalah. Jadi di dalam uji ANCOPA one way ini, uji ANCOPA umumnya itu menggunakan menggabungkan uji regresi dengan uji ANOPA. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk melakukan uji ANOPA ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi. Asumsi pertama, data berdistribusi normal, kemudian varian antar kelompok homogen. Nah, asumsi ini kita anggap misalkan sudah saya uji, ternyata berdistribusi normal dan varian kelompok homogen. Kemudian, asumsi ketiga yang harus terpenuhi adalah variabel kovariat atau variabel yang ingin kita hilangkan pengaruhnya terhadap Y. Di sini ada kemampuan awal. Variabel kovariat ini tidak berkorelasi dengan variabel perlakuan. Artinya metode tidak memiliki korelasi dengan variabel kemampuan awal. Nah, bagaimana membuktikan ini? Membuktikannya sebenarnya sederhana. Kita ukur kemampuan awal sebelum kita berikan treatment. Jadi kemampuan awal kita ukur dulu, semacam pretest. Nah, nanti setelah pretest baru kemudian kasih perlakuan atau metode pembelajaran. Nah, ini bisa membuat klaim argumen bahwa metode pembelajaran tidak mempengaruhi kemampuan atau tidak berkorelasi dengan kemampuan awal siswa. Karena kita ukur lebih dulu, baru nanti dikasih treatment. Artinya artinya asumsi yang ketiga ini terpenuhi. Asumsi berikutnya, korelasi antar variabel kovariat itu dengan variabel Y atau variabel dependen berbentuk regresi linear. Artinya korelasi variabel X2 kovariatnya memiliki korelasi yang berbentuk regresi linear dengan variabel Y atau dependennya. Nah, ini perlu diuji regresi linear. Nah, kalau misalnya variabel kovariatnya cuma 1, maka cukup menggunakan regresi linear sederhana. Tapi kalau misalnya variabel kovariatnya 2, maka menggunakan regresi linear ganda. Bagaimana kalau misalnya variabel faktornya, ini faktor, ini kovariat. Kalau variabel faktornya ada 2, ya berarti ANCOPA 2 jalur. Nah, bagaimana kalau misalnya variabel Y-nya lebih dari 1, berarti multivariat ANCOPA berarti. Atau MANCOPA yang digunakan untuk menganalisis. Nah, sekarang kita akan bahas yang ANCOPA-nya, ANCOPA 1 jalur. Nah, berarti tinggal kita uji asumsi yang terakhir tadi bahwa variabel kovariat memiliki korelasi berbentuk regresi linear dengan variabel Y atau dependennya. Baru nanti setelah asumsi itu terpenuhi, baru kita uji ANCOPA. Nah, data ini untuk dianalisis di SPSS, sebagaimana sebelum-sebelumnya, metode pembelajaran ini bentuk datanya adalah nominal, berkelompok, sementara kemampuan awal atau variabel kovariat itu harus berbentuk data interval, bukan nominal.
Kemudian Y-nya juga berbentuk data setidaknya interval, bukan nominal atau ordinal. Nah, setelah disajikan data kurang lebih begini, baru nanti kita analisis di SPSS. Setelah dibuka aplikasi SPSS-nya, variabel view dan data view, kita ke variabel view dulu. Ada 3 variabel yang harus kita input di sini. Yang pertama, variabel metode pembelajaran. Ini variabel faktornya. Desimalnya, kemudian labelnya, boleh metode pembelajaran, dalam kurung X1. Value, karena metode pembelajaran ini terdiri dari 3 kelompok, inquiry, drill, dan konvensional, maka value-nya ini inquiry, drill, konvensional. Oke. Bentuk datanya itu nominal. Kemudian baru variabel covariatnya, kemampuan awal. Kita mengontrol variabel covariat ini. Oh, di sini labelnya kemampuan awal, kemampuan awal dalam kurung X2 underscore covariat, misalnya. Kita kasih merek covariat. Tidak ada value karena dia datanya tidak berkelompok, datanya bentuknya interval. Kita pilih skala. Kemudian variabel yang ketiga, variabel Y-nya. Yaitu variabel Y-nya pemecahan masalah matematika. Desimalnya saya kosongkan, labelnya pemecahan masalah dalam kurung Y. Tidak ada value juga karena bukan data kelompok. Kemudian baru kita ke data view. Nah, kita masukkan datanya yang kita susun di Excel tadi, kita kopikan. Kita copy di sini. Oke. Ini datanya. Metode pembelajaran ini data nominal, 1 itu metode pembelajaran yang pertama tadi, 2 dan 3, seterusnya. Kemudian kita harus menguji asumsi yang terakhir tadi, yang belum terpenuhi, yaitu bahwa kemampuan awal itu dengan pemecahan masalah matematika memiliki korelasi yang berbentuk regresi linier. Nah, itu bisa kita lihat di analyze-nya. Kemudian kita klik analyze. Setelah analyze, kita ke membandingkan nilai rata-rata, kemudian kita ke min. Yang ingin kita lihat normalitasnya adalah, mohon maaf, yang ingin kita lihat, kita uji regresi linearnya adalah kemampuan awal dengan pemecahan masalah. Pemecahan masalah di dependent list, variabel dependen, kemampuan awal di variabel independen. Kita klik option. Sebenarnya kita tidak terlalu butuh yang
mean, number of case, standard deviation. Yang kita butuhkan adalah test for linearity untuk melihat linear atau tidaknya. Kita klik continue, lalu klik OK. Nah, kita lihat outputnya. Kita lihat di ANOVA table untuk membuktikan variabel covariat dengan variabel dependent memiliki korelasi yang berbentuk linear. Di ANOVA table, di sini ada pemecahan masalah, kemudian kemampuan awal, X2 covariat. Kita sorot yang deviation from linearity. Kita lihat F tabelnya 0,464, kemudian signifikansinya 0,953. Apa maknanya ini? Untuk menginterpretasikan ini kita harus menyusun hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya. Hipotesis 0-nya adalah jika signifikansi atau p-value ini lebih besar dari 0,05 maka terima H0 atau regresi berbentuk linear. Nah, jika signifikansi atau p-value di sini lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0 atau regresi tidak berbentuk linear. Nah, di sini kita lihat di ANOVA table ini untuk deviation from linearity bahwa p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka terima H0, yaitu regresi kemampuan awal dengan terhadap pemecahan masalah matematika itu berbentuk linear regresinya. Artinya asumsi yang terakhir terpenuhi. Kalau asumsi ini sudah terpenuhi, baru kita lakukan uji ANCOPA. Kita kembali ke input SPSS-nya untuk pengujian ANCOPA karena semua persyaratan sudah atau semua asumsi sudah terpenuhi. Kita lakukan uji ANCOPA, kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, kita ambil univariat, Dependent Variable, pemecahan masalah matematika, kemudian variabel faktornya, kemampuan metode pembelajaran. Kemudian ini adalah variabel covariat. Kita masukkan di kolom covariat. Kita ingin mengontrol kemampuan awal dan melihat pengaruh metode pembelajaran terhadap pemecahan masalah matematika dengan menghilangkan pengaruh kemampuan awal. Kita klik dulu modelnya. Di sini model tipe 3. Nah, tipe 3 ini sebenarnya tidak ada asumsi. Nah, sementara kita punya asumsi yang harus dipenuhi, kita ambil tipe 1 yang maknanya tipe 1 ini bahwa asumsi linearitas terpenuhi. Karena tadi udah uji linearitas dan terpenuhi, maka kita gunakan sum of square-nya tipe 1. Kita klik continue. Kemudian boleh option-nya kalau misal kita mau lihat deskriptif statistiknya untuk metode pembelajaran, kita klik continue, lalu OK. Jadi kita lihat output-nya. Oke, ini output-nya setelah kita running untuk ANCOPA tadi. Di sini ada statistik deskriptif terlebih dahulu. Kita lihat N masing-masing kelompok itu 18 untuk metode pembelajaran, kelompok metode pembelajaran, ada 3 kelompok. Kemudian deskriptif statistiknya untuk metode pembelajaran inquiry, nilai rata-ratanya 80,28, drill 82, dan konvensional 68,39. Nah, yang perlu diperhatikan untuk melihat apakah hipotesis untuk pengujian ANCOPA ini terpenuhi atau tidak. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa menggunakan metode pembelajaran dengan
menghilangkan atau mengontrol variabel kemampuan awal. Kita lihat yang disorot untuk menjawab hipotesis tersebut adalah di metode pembelajarannya. Kita lihat metode pembelajaran dengan tabel 31, 31,140 dan signifikansinya 0,00, lebih kecil dari 0,05. Apa maknanya ini? Maknanya ini harus dikorelasikan dengan hipotesis yang kita susun, artinya harus menjawab hipotesis yang sudah kita susun. Hipotesisnya adalah jika signifikansi atau p-value ini lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 jika lebih kecil. Artinya terdapat pengaruh perbedaan penggunaan metode pembelajaran terhadap pemecahan masalah matematika. Kemudian kalau misalnya di sini signifikansinya lebih besar dari 0,5, maka terima H0. Tidak terdapat pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, di sini hasil yang kita peroleh adalah signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Maka artinya hipotesis yang terjawab adalah tolak H0. Artinya terdapat pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap pemecahan masalah matematika dengan mengontrol atau menghilangkan pengaruh variabel kovariat, yaitu kemampuan awal. Di sini pun bisa dilihat di R-square ini bahwa metode pembelajaran mampu menjelaskan pemecahan masalah matematika sebesar 97%. Ini angka yang cukup tinggi. Nah, barangkali itu untuk bagaimana menganalisis ANCOPA satu jalur menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.